نعم. أين وصلنا؟ أين وصلنا بالأمس؟ أين قبله؟ نعم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, terutama nikmat keimanan, nikmat ketaatan, nikmat taufik Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kepada kita semua dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, yang telah mengajarkan kepada kita semua mana yang baik dan mana yang buruk, yang telah memberikan nasihat kepada kita semua tentang keikhlasan, tentang di mana kita harus berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh harapan yang kita bangun dalam diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita memperoleh dari harapan tersebut kecuali harapan atau hasil yang semu atau menuai daripada kekecewaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kita kecewa, tidak menginginkan kita memperoleh daripada kenikmatan yang sifatnya semu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kepada kita bagaimana kita memperoleh kenikmatan yang sifatnya kekal abadi dan selamanya. Nah, selanjutnya kita kemarin sudah membacakan ayat tentang apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang-orang yang telah memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, wattaqa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasaddaqa bil husna dan membenarkan tentang keberadaan surga atau kalimat la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa amma man bakhila, adapun sebaliknya orang yang bakhil, pelit, tidak mau melakukan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, wastaghna an sawabihi, dan merasa cukup dengan pahala-pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian wa kazzaba bil husna, dan mendustakan kalimat la ilaha illallah. Bukan berarti dia mendustakan dengan lisan bahwa dia tidak percaya, dia ini dan seterusnya, tidak. Tetapi dia di antara bentuk pendustaan terhadap kalimat la ilaha illallah tatkala seseorang tidak melakukan apa yang menjadi konsekuensi kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Wasadda wa kazzaba bil husna, dan mendustakan kalimat la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan menyiapkan baginya, memudahkan baginya untuk masuk ke dalam neraka. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, padahal hartanya tidaklah membuat dia cukup. Dia tidak dapat menyelamatkannya dari apa? Dari seluruh bencana apabila dia sudah terjatuh di dalamnya.
apabila dia sudah terjatuh di dalamnya. Kalau orang sudah masuk dalam neraka, maka harta seluruh apa yang kita miliki itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Inna alaina lal huda. Firman Allah Subhanahu wa taala di sini, inna alaina lal huda. Menjadi kewajiban bagi kami, bagi Allah Subhanahu wa taala, lal huda. Apa dia? Untuk menerangkan kebenaran daripada kebenaran dan kesesatan. Nah, kata beliau, litabyini tariqal huda min tariqid dalal. Menjadi kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan mana jalan hidayah, mana jalan petunjuk yang bisa menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya, dan mana jalan yang bisa menyesatkan kita dari jalan surga Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita akhirnya masuk ke dalam neraka. Liyamtasila amrana bisulukil awwal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwa inna alaina lal huda. Allah yang menjelaskan jalan kebenaran. Kenapa dijelaskan? Supaya kita melakukannya, supaya kita menjalaninya, supaya kita mengamalkannya kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya kecuali supaya kita tahu cara menjelaskannya, cara mengamalkannya, dan kapan kita melakukannya. Kapan kita melakukannya. Ikhwani fillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini juga di antara rahasia pada ayat ini bahwa inna alaina lal huda wa inna alaina lal huda. Kamilah menjadi kewajiban bagi kami untuk menjelaskan apa? Menjelaskan kebenaran, petunjuk. Namun tidak disebutkan inna alaina lal huda, dan tidak disebutkan apa? Kesesatan. Inna alaina lal huda, tidak disebutkan mana dia. Tidak ada disebutkan, tetapi dia adalah sebuah isyarat. Yang pertama, tentang kemuliaan petunjuk itu, kemuliaan akan kebenaran, sehingga Allah tampakkan dalam kalimat ini. Padahal dua-duanya pun Allah sudah menjelaskan bahwa ini jalan buruk, ini jalan baik, ini jalan yang buruk. Karena disebutkan satu sudut dari satu sisi kebaikan, yaitu kebaikan, kemudian tidak disebutkan sisi keburukan, yaitu kesesatan, maka itu adalah sebuah isyarat bahwa Allah juga menjelaskan tentang keburukan. Allah juga menjelaskan tentang keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna alaina lal huda. Sesungguhnya kami telah menjelaskan apa? Menjadi kewajiban bagi kami untuk menjelaskan kebenaran. Apa dia? Nasi itulah dulu nih, Syekh. Qabla qalil. Bahwa orang yang hendaknya kita lebih dominan mempelajari kebenaran daripada mengetahui keburukan. Karena orang yang mengetahui kebaikan, maka dia bisa menghindari keburukan. Tapi orang yang mengetahui keburukan, belum tentu dia bisa melakukan kebenaran. Belum tentu dia bisa melakukan kebenaran. Maka kita ini dituntut untuk memahami kebenaran, bukan dituntut untuk apa? Bukan dituntut yang paling utama adalah mengetahui keburukan. Kenapa? Karena kita yang paling utama diperintahkan kepada kita bagaimana kita melakukan kebenaran, melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna alaina lal huda, sehingga Allah menyebutkan inna alaina lal huda dan tidak menyebutkan wa inna alaina lal ad-dhalalah. Sehingga Allah tidak menyebutkan, kami juga menjelaskan tentang keburukan. Menjelaskan keburukan. Yang kemudian hendaknya perhatian kita terhadap kebenaran, petunjuk Allah, ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, perhatian kita lebih besar. Karena dengan perhatian kita itu terhadap petunjuk,
itu dapat menuntun kita untuk menjauhi keburukan, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa inna lana lal akhirah tawal ula. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula, Allah menjelaskan kebenaran, petunjuk, dan juga menjelaskan keburukan. Artinya Allah tinggal melihat bagi kita, tinggal memberikan penjelasan kepada kita bahwa ini kebaikan, siapa yang melakukannya maka pahalanya demikian dan demikian. Ini keburukan, siapa yang melakukan keburukan maka dosanya demikian demikian, yang dengannya wa inna lana lal akhirata wal ula. Allah mengabarkan bahwa wa inna lana lal kamilah, sesungguhnya kamilah yang memiliki kehidupan akhirat dan kehidupan dunia itu. Al-ula yaitu dunia. Al-ula adalah dunia. Artinya siapa yang ingin memperoleh kebaikan kehidupan di dunia, maka itu hanyalah milik Allah. Hendaknya kita memintanya kepada Allah. Kemudian siapa yang menginginkan kehidupan di akhirat nanti yang baik, kehidupan yang baik di akhirat, maka hendaknya juga melakukan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini apa dia? Siapa yang mencari dunia, siapa yang mencari apa? Akhirat, maka jalankanlah perintah Allah tadi. Jalankanlah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian siapa yang menginginkan dunia, yang lebih baik, membuat hatinya tenang, maka jalankanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jalankanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan di sini wa inna lana lal akhirata wal ula. Al ula artinya dunia. Faman talabahuma min ghairina faqad akhta'a. Siapa yang mencari dunia dan akhirat selain daripadaku, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah keliru. Itulah orang yang keliru. Mencari dunia, meminta kepada selain Allah, menginginkan kekayaan, menginginkan kehidupan yang baik di dunia ini, namun pekerjaannya tidak dia arahkan hanya kepada Allah, maka itu sungguh dia telah keliru. Bahkan bisa mengantarkannya kepada kesyirikan. Perhatikan saja orang-orang yang tidak ikhlas dalam berbuat kebaikan, yang sebelumnya disebutkan fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi kemudian bertakwa dalam pemberiannya, siapa itu orang bertakwa? Orang yang ikhlas. Siapa yang orang ikhlas? Yang tidak membangun harapan dalam pemberiannya kecuali hanya kepada Allah. Riya itu dikatakan seseorang bahwa fulan itu riya karena dia membangun harapannya, ingin dipandang, ingin dipuji kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keinginan kita untuk dipuji, keinginan kita untuk memperoleh balasan, keinginan kita dalam membangun harapan, kalau kita tujukan hanya kepada Allah, itu bukan lagi riya namanya, tapi itu adalah ikhlas. Maka harapan tatkala dipalingkan kepada selain Allah, maka itu bisa syirik ataupun riya. Faman talabahuma min ghairina faqad akhta'a. Orang berbuat baik atau orang memberi dari harta yang dia miliki atau mencari dunia ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memberi bukan karena Allah, mencari bukan kepada Allah tentang dunia ini, maka dia adalah orang yang keliru, orang yang celaka, orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal dunia, mencari dunia atau memberikan dari apa yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita bukan karena lillah, maka ini juga berdosa. Berdosa. Dalam ibadah juga demikian, bahwa siapa yang beribadah, melakukan ibadah
hanya untuk diri, hanya untuk mengharapkan pujian oleh Allah selain daripada Allah, maka amalannya tidak akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang melakukan ibadah karena rasa malunya terhadap tetangga, rasa malunya terhadap keluarga, rasa malunya terhadap masyarakat di sekelilingnya, dia tidak melakukannya kecuali karena itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah ibadahnya menghasilkan kecuali kekecewaan di hari kemudian. Di hari kemudian, antara dunia dengan akhirat semuanya hendaknya dicari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicari kepada, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menjadi isyarat dalam ayat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, karena engkau lah kami menyembah, bukan karena manusia. Dan kami juga mencari, memohon pertolongan kepadamu terhadap dunia ini, tidak dengan yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna lana al-akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza. Maka kami pun memperingatkan kalian tentang apa? Neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala-nyala. Allah telah menjelaskan kebenaran dan juga telah menjelaskan kebatilan, bahwa ini jalan kebenaran itu, petunjuk itu mengantarkan seseorang kepada surga Allah, kepada keridhaan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan, kesesatan itu mengantarkan seseorang kepada neraka yang kemudian Allah sini menyebutkan fa anzartukum naran talazza. Kami telah memperingatkan kepada kalian apa dia? Naran talazza, neraka yang api yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa. Yang api tersebut tidaklah dimasuki kecuali orang-orang yang al-ashqa, asyqi, orang yang sengsara. Orang yang sengsara. Maka orang yang sengsara tidak ada tempatnya di dalam surga. Orang yang sengsara di dunia tidak ada tempatnya kecuali di neraka. Nah, yang kemudian siapa ini? Ya al-ashqa. Siapa itu orang yang sengsara? Siapa orang yang sengsara? Disebutkan di sini bukanlah orang yang sengsara yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak punya pekerjaan tetap. Itu bukan orang yang sengsara. Orang yang tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak punya penghasilan dan seterusnya, itu bukan orang yang sengsara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang sengsara adalah alladzi kazzaba. Pertama, orang yang mendustakan. Siapa yang didustakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla, dan berpaling dari keimanan. Berarti dua, orang yang mendustakan Nabi dan orang yang berpaling dari keimanan, tidak mau melakukan keimanan, Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan at-takzib, mendustakan dan berpaling dari keimanan. Dua hal ini yang membuat seseorang tidak dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendustakan Nabi dan berpaling daripada keimanan. Dua hal yang membuat seseorang tidak dapat melakukan ketaatan kepadanya. Sulit bagi kita untuk melakukan ibadah, untuk hadir dalam majelis, untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang lain, untuk melakukan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulurkan
mengulurkan tangan kita kepada orang lain, memberi dan bersedekah saat kita mendustakan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kita mendustakan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi kazzaba wa tawalla. Sulit bagi kita untuk melakukan kebaikan tatkala kita tidak mengimani apa yang disebutkan, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya allazi kazzaba wa tawalla, siapa dia orang sengsara? Dia adalah orang yang mendustakan Nabi dan berpaling daripada keimanan. Dan ini adalah sebuah kelaziman. Ketika seseorang mendustakan Nabi, maka dia adalah orang yang berpaling dari keimanan. Orang yang tidak percaya dengan Nabi, maka pasti dia tidak beriman dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama tafsir menyebutkan bahwa la yaslaha illal ashqa, neraka yang menyala-nyala ini tidak dimasuki kecuali orang yang sengsara. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa ini dalilnya, alasannya orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah mengatakan bahwa siapa saja yang memiliki keimanan, walaupun dia tidak beramal, maka dia masuk surga. Maka dia masuk surga. Kenapa orang-orang murji'ah mengatakan demikian? Karena beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang memasukinya neraka tadi itu kecuali orang yang sengsara. Siapa itu orang sengsara? Orang yang mendustakan dan berpaling dari keimanan. Berarti sekedar orang punya keimanan dan tidak mendustakan Nabi, membenarkan apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi ucapkan, walaupun kita tidak melakukan dari ibadah, maka kita pun masuk ke dalam surga. Maka mereka mengatakan, berpandangan, berkeyakinan bahwa selama hati ini meyakini bahwa Allah adalah Rabb, ucapan Nabi itu adalah benar, walaupun kita tidak mengamalkan apa perintah Nabi, tidak menjauhi apa larangan Nabi, maka kita tetap masuk di dalam surga. Ini orang-orang murji'ah, orang-orang murji'ah yang menjauhkan, yang tidak dalam keimanan, mereka tidak mau menyatukan, tidak mau mengatakan bahwa amalan itu adalah bagian daripada keimanan. Amalan itu bukan bagian daripada keimanan. Ini pemahaman mereka, dan tentunya pemahaman mereka ini adalah keliru. Dan siapa saja yang memahami demikian, bahwa kita sekedar cukup membenarkan, mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapannya, kabar berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak berpaling, tidak keluar dari Islam, tidak keluar daripada keimanan, maka dia masuk dalam pemahaman orang-orang murji'ah. Apa dia? Yang mereka enggan untuk beramal, mereka enggan untuk melakukan perintah Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk salat berjamaah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji kepada kita bahwa salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Bagaimanapun megahnya sebuah masjid, lalu kemudian tidak terisi, maka masjid itu tidak memberikan faidah bagi kita. Kenapa? Karena ibadah kita tidak melakukan di dalamnya. Kita sudah sebutkan bahwa nama tempat itu mulia. Tempat itu mulia
hari raya itu mulia saat kita melakukan ibadah di dalamnya. Saat kita melakukan ibadah di dalamnya. Mulianya sebuah tempat saat kita melakukan ibadah di dalamnya. Saat kita melakukan ibadah di dalamnya. Mekah itu akan menjadi buruk bagi orang yang tidak beribadah di dalamnya. Madinah itu, siapa yang meninggal, kata Rasulullah SAW, siapa yang meninggal di dalamnya lalu kemudian dia beriman, insya Allah dia dapat apa? Syafaat Nabi SAW. Kalau ada orang meninggal di Madinah. Tapi kalau dia adalah orang yang meninggal kemudian dia tidak beriman, tidak melakukan ketaatan, maka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Orang yang berhari raya Idul Adha, Idul Fitri, itu adalah menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang mukmin. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah di dalamnya. Makanya tidak ada hari raya dalam Islam kecuali di dalamnya ada ibadah. Di antara ulama menyebutkan hari raya apa saja yang di dalamnya tidak ada ibadah di dalamnya, maka itu adalah hari raya yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saat ini orang rame-rame melakukan apa? Maulid. Yang kemudian apa jadinya? Mereka tidak ada ibadah yang dia lakukan di dalamnya. Yang kemudian kalau dia membangun pun harapan bahwa ini lebih mulia, maka itu harapan palsu. Bahwa ini hari mulia di mana Nabi SAW dilahirkan, ibadah di dalamnya akan lebih mulia. Itu tidak ada perintahnya Nabi SAW. Tidak ada kabar dari Nabi SAW. Yang kemudian mereka banyak melakukan kemaksiatan justru di sana. Maka hari raya itu akan memberikan kebahagiaan, sebagaimana yang dikatakan oleh, kalau tidak salah, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, hari raya itu adalah hari di mana kita tidak melakukan dosa. Siapa itu bilang? Hasan Al-Basri. Itulah hari raya bagi orang mukmin. Hari raya itu bagi orang mukmin adalah hari di mana mereka tidak melakukan dosa. Berarti hari buruk bagi orang mukmin tidak ada kecuali tatkala dia melakukan di dalamnya kemaksiatan. Kemaksiatan. Itulah hari buruk bagi seorang mukmin. Jadi bukan hari buruk tatkala kita mendapatkan kerugian dalam bisnis kita, bukan hari buruk tatkala kita tidak meraih jabatan yang kita ingin peroleh, bukanlah hari buruk tatkala kita tidak memperoleh dunia, tidak, tetapi hari buruk tatkala kita tidak mempersembahkan, tidak mampu mempersembahkan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari buruk bagi kita. Itulah hari buruk bagi kita. Nah, maka orang-orang yang mengikuti orang-orang Murji'ah ini, yang berpemahaman di mana mereka membedakan antara keyakinan dengan amalan, itu adalah sesuatu yang berbeda. Mereka mengatakan, padahal dalam Islam yang benar itu, pemahaman yang tepat adalah antara keimanan dengan amalan itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Di antara amalan, bahkan amalan itu membuat keimanan kita turun dan membuat keimanan kita naik. Makanya iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, siapa orang yang sengsara, kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan dalam hatinya, mendustakan dengan kata-katanya, dan mendustakan dengan perbuatannya. Itulah orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya mendustakan dalam hati, tidak, tetapi mendustakan kata-kata, mendustakan dengan perbuatan, itu juga bagian daripada pendustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang beramal demikian, itu aneh-aneh, begini dan seterusnya, itu orang gila dan seterusnya. Dia anggap sesuatu yang asing, padahal dia yang tidak mengetahui tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasayujannabuha. Nah,
Wasayujan di sini siapa Syekh Al-Mahalli rahimahullahu taala menyebutkan anil iman wa hadzal hasru muawwalun liqaulihi ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, ini adalah bantahan, disebutkan di sini ayatnya sebenarnya adalah bantahan bagi orang Murji'ah ya tadi. Bantahan bagi orang Murji'ah yang mengatakan amalan itu berbeda dengan keyakinan, padahal keimanan itu amalan itu bagian daripada keimanan. Daripada keimanan. Karena kenapa? Kalau orang membedakan bahwa bahwa amalan bukan daripada keimanan, amalan bukan daripada keimanan, sehingga kita mengatakan bahwa tidak ada yang memasuki neraka itu kecuali orang-orang yang kafir. Walaupun orang mukmin masuk surga walaupun dia tidak mengamalkan sesuatu, maka akan bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni apa? Duna zalik, apa dia? Kesyirikan. Apa dosa-dosa besar. Dan Allah akan mengampuni bagi siapa dosa-dosa besar itu, siapa yang dia kehendaki. Bagi siapa saja yang dia kehendaki. Maka tatkala seseorang mengatakan bahwa orang yang masuk ke dalam surga, semua orang masuk dalam surga selama dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini tidak ada faedahnya. Tidak ada faedah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasayujannabuhal atqa. Sebaliknya, ya, Allah akan menjauhkan siapa dia? Al-atqa, orang yang bertakwa. Para ahli tafsir yang sebagian mereka menukil ijma' bahwa wasayujannabuha al-atqa, maka akan dijauhkan dia siapa? Al-atqa. Siapa dia? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Namun sebagian ahli tafsir juga sebagaimana di sini, maka siapa saja yang memiliki sifat-sifat yang ada di dalam surat Al-Lail ini, apa dia? Ya, mengambil ibrah dari apa? Dari sumpah-sumpah Allah tadi. Kemudian beriman kepada Allah, suka memberi dan menunaikan hak Allah dan bertakwa dan membenarkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tidak bakhil, tidak dan mempercayai dan kufur terhadap hal-hal apa dia? Wa kazzaba dan tidak mendustakan daripada surga la ilaha illallah. Nah, tidak mendustakan daripada nabi, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berpaling daripada keimanan, maka dialah orang yang dijauhkan dari neraka. Jauhkan dari neraka. Wa sayujannabuhal atqa, maka orang yang bertakwa dia akan dijauhkan. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Siapa itu orang yang bertakwa? Dia adalah orang yang memberi, mengulurkan tangannya kepada orang lain, yatazakka, dengannya dia berharap apa? Zakian, keikhlasan kepada Allah, mengharapkan pembersihan dari kotoran hartanya dan kotoran dosanya. Nah, sehingga dia pun menjadi apa? Menjadi orang yang suci. Kata beliau di sini, wa hadza nazala fis siddiq. Ayat ini turun mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Yang kemudian ini tidak menjadi kekhususan bagi Abu Bakar As-Siddiq, tetapi ini juga bertanda menjadi dalil bahwa Abu Bakar adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Menjadi tanda bahwa Abu Bakar itu adalah sebaik-baik manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara mutlak. Secara mutlak. Yang kemudian ini juga pertanda bahwa diturunkannya dengan suatu sebab, maka para ulama menyebutkan dia adalah waqi'atu ain. Ini adalah kejadian person. Kejadian person, namun kemudian berlaku untuk semua orang.
Siapa saja yang mengamalkan sebagaimana amalan yang disebutkan dalam ayat ini, berarti dia memperoleh janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasayujannabuhal atqa. Dia akan dijauhkan dari neraka. Nah, dari neraka. Nah, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ini adalah kalimat bantahan firman Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pembelaan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Disebutkan penulis tafsir Rumuzul Kunuz menyebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebelum berhijrah itu telah membebaskan 7 orang dari budak. Dia membebaskan 7 orang. Tatkala beliau membebaskan budak-budak tersebut, maka orang-orang pun mulai menuduhnya. Apa tuduhan kepada Abu Bakar? Tidak, Abu Bakar itu membebaskan Bilal radhiyallahu taala anhu. Bilal dikarenakan Bilal pernah memberikan bantuan, pernah membantu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sehingga dia dibebaskan. Artinya Abu Bakar ini membebaskan dalam rangka membalas budi pekertinya siapa? Bilal radhiyallahu taala anhu. Ini tuduhannya yang menunjukkan ucapan mereka itu beranggapan bahwa Abu Bakar ini bukan karena keikhlasan. Dituduhkan oleh kepada Abu Bakar. Orang musyrik menuduh Abu Bakar bahwa dia membebaskan Bilal bukan karena keikhlasan. Makanya bayangkan Allah Subhanahu wa taala saking ikhlasnya Abu Bakar, Allah yang membela tentang niatnya Abu Bakar. Allah yang membela tentang niatnya Abu Bakar. Maka siapa saja yang ikhlas kepada Allah, biarkan orang berkata bahwa kita ini tidak ikhlas. Ketika seseorang sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun gaya kita melakukan, mungkin orang memandang, oh kayaknya orangnya sombong, kayaknya orangnya dia dekat-dekat sama dia karena dia ada inginnya begini-begini dan seterusnya. Maka ketahuilah Allah yang maha mengetahui. Perhatikan saja tentang keagungan, keikhlasan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Allah langsung yang membela. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia membebaskan, dia bersedekah itu bukan karena ada uluran tangan yang pernah dia peroleh sehingga dia mau membalas. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, mentazkiyah tentang niat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tentang keikhlasannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya para ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah para nabi. Manusia terbaik setelah para nabi. Nah, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali Abu Bakar itu melakukan hal semua itu kecuali apa? Dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membebaskan budak itu karena pernah dibantu. Tidak pernah dibantu Abu Bakar kemudian dia membalas dengan balasan tersebut. Dia tidak membebaskan supaya Bilal ini jadi budaknya kembali. Tidak. Tetapi dia betul-betul membebaskan budak-budak di kalangan para sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah siapa? Abu Bakar. Kemudian wala saufa yarda, dan sungguh dia akan rela. Rela dengan apa? Rela dengan pahala yang dia lakukan, balasan yang dia lakukan tentang di mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membebaskan para budak. Bayangkan satu orang saja cukuplah Bilal, yang dia adalah dicap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penghuni surga. Masa tidak bisa masukkan dalam surga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang kemudian Abu Bakar adalah orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahwa Abu Bakar adalah penghuni surga dan Bilal radhiyallahu taala anhu adalah di antara penghuni surga, dan di antaranya banyak di 10 di antara 10 dari yang Rasulullah SAW menjamin masuk surga, ada beberapa orang yang kemudian
itu masuk dalam Islam disebabkan karena tangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tentang kemuliaan siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wala saufa yarda, dan sungguh dia akan rela, bahagia, senang dengan balasan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang yang berbuat baik saat dia di dunia. Dan ini juga berlaku siapa saja yang berbuat baik, bukan hanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, kata para ulama, al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Pelajaran bahwa setiap kalau ada sebab diturunkannya sebuah ayat itu tidak berlaku pada sebab itu, tetapi dilihat daripada keumuman lafaz kalimat-kalimat daripada Al-Quran dengan ayat-ayatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.